Aku yang dipikirin itu izinnya sih lebih tepatnya. Izin apa tuh? Izin ke orang tua. Oh, orang tua emang gak setuju? Bingungnya tuh karena pertama masih umur 17 waktu itu. Boleh nggak nih jalan-jalan, apalagi dalam jangka panjang lama. Terus posisi uang juga kan nggak ada sama sekali. Baru dapat KTP. Baru dapat KTP. Terus? Nah terus akhirnya ya udah aku coba izin, nggak diizinin. Ngikut. Ngikut dia, ngikut kanan kiri. Itu udah mulai nggak logis, masa ya banyak banget burungnya atau burung pindah-pindah secepat itu Ketawa gitu. terus, loncat ketawa gitu. Tapi jarak berapa meter gitu kan. Nah tiba-tiba dia muncul di sebelah kanan di pohon besar sampingnya gitulah. Kamu ngeliat? Ngeliat aku. Sana. Kesini. Sana aja loh. Oh, dari kinang kini. Ayah Bella tengah lompatan. Kembali lagi bersama kita Di CSS Cangkruk Sana Sini. Kita udah mulai kompak sayang nih. Yes. Nggak Ya, jadi. nggak kompak lagi. Nggak udah. Balik lagi bersama kita di udah ya. Udah dong. Hari ini kita Kali apa hari? barusan aja bilang kompak, udah hilang. Hari apa kali? Terserah. Hari ini kita kedatangan siapa lagi nih sayang? Yang jelas dia suka naik gunung, Katanya lagi viral videonya. dermawan, baik hati, sombong, suka nyopet. Enggak dong, jangan dong, itu buruk dong. Katanya video lagi viral, Viral. 19 detik. Iya, gara-gara itu. Yang mana? Oh. Biru enggak? Kalau biru kabarin gue, guys. Langsung aja kita panggil Bima Backpacker Tinggi. Bim. Salah ini. Nah, jangan blocking. Mas? Salah ya? Nanti, Bim. Halo Apa Mbak kabar Bel. Bang Bima? Sayang. Ayo. Sehat. Mana Bang? Mana anaknya? Sayang ini. Mas Dik, sehat Mas Dik. Alhamdulillah. Wah luar biasa. Mana plat nomormu? Ya ketinggalan. Oh iya, dia punya plat nomor nebeng ya tulisannya ya. Jadi dia itu guys kemana-mana kalau semisal kalian yang tahu si Bima, kalau sering ngikutin kontennya, dia selalu bawa ini nih, bawa plat nomor. Nggak bawa dompet nggak ada masalah, kalau dia yang penting bawa plat nomor itu. Tapi udah diperpanjang. Ini kameraku yang mana sih? Yang ini atau yang ini sih? Oh yang ini. Tapi oke. udah diperpanjang. Udah nomornya? Mbak. Udah sampai 2029 semuanya Mas. Oh, 2009. Berapa tuh pajak setahun? Sejak setahun 1.000 Mas. Oh, 1.000. Iya. Murah banget ya. Karena jalan kaki. Oh iya saya. Tapi diri kamu kena pajak loh. mahal dong kalau 1.000 jalan kaki. 1.000 jalan kaki mahal. Per tahun. Ya udah ya. Kita kenalin dulu nih. Bima. Kenalin dong. Oke. Bima tuh sebenarnya nama aslinya siapa sih? Nama asliku Bima, Maulana Bima Rahma. Maulana Bima Bima Rahma. Rahma. Cewek ya? Kayak nama cewek ya? Rahma itu diambil dari ibuku. Kalau orang dulu emang biasanya suka digabung sayang. Kayak Ya. Mas Diki tuh, Diki Priandana Hendrawan. Hendrawannya ya? Ibunya? Nama Kalau ibunya? Mas Diki nggak ada, nggak tahu nama dari siapa itu. Nama mertuaku Supraptiningsih, kan nggak ada yang nyambung-nyambung. Kalau Rahma masih nyambung. Oke, sebelum panjang-panjang kita bakal mengulik seorang Mas Diki mau bilang Jangan seekor gini loh. dong. Oh iya ya. Kayak mau berantem ya. Iya. Iya. Jadi kali ini kita mau mengulik seputaran soal Bima. nih. Jadi kalian kan taunya Bima ini di depan layar kan. Yoi. Jadi di CSS ini semuanya kalau nggak mau mengulik di balik layarnya, kamu nggak bisa pulang nanti Bim. Waduh. Jadi Lempar kamu aja harus- nggak sih ke bawah? Kayaknya salah Jadi deh kita gua di sini. bakal mengulik sesosok Bima, Bima. guys. Gitu. Kasih tepuk tangan dulu dong guys. Bima asalnya dari mana? Aku asalnya dari Tangerang. Oh, bukan dari Kabupaten Bima. Bukan, Kabupaten Bima, NTB. Iya, jadi Tangerang, Banten. nama aja tuh Bima, Ya. tapi aslinya orang Tangerang. Ya. Lihat buset dah, deket coy. Tapi aku pertama kali ketemu kamu Bim. Heeh. Orang Serius, Tangerang. tak pikir emang orang Bima kamu. Oh. Wajahmu. Wajahnya Kita Bima pertama banget. kali ketemu di nikahan kan? Nikahan, Kamu bawa tas kan? bawa tas. Anak ini ngapain ke nikahanku kok bawa tas? Bridesmaid Gitu loh. guys, jadi bridesmaid Dan bayangin. tas ini loh. Tas ini. Ya, ini tas kemana-mana ini. Ini kalau hilang guys,
Isinya barang berharga, ada emas 7 kilo. Jadi kalau yang ketemu Bima bawa-bawa tas langsung aja ambil guys. Dengar-dengar 700 juta dia kemana-mana. 700 juta. 700 juta. 100 jutanya apa? Aminin dulu kan. Aminin. Nah, amin. Tapi kenapa kemana-mana jalan kaki padahal bawa 700 juta? Mbak, 700 juta Mas Jalo. Amin. Baru nanti Amin. baru kamu ngomong apa bebas. Menghayal aja dulu. Aminin dulu. 700 juta ngapa jalan kaki? Biar Merendah. kelihatan merendah. Merendah untuk meroket ya. Iya. Tapi belum meroket juga. Nah, nggak apa-apa. Masih nahan. Masih nah. Dia mah belum meroket aja udah tinggi sayang. Bim, Apa tuh? spontan dong itu. Nah tuh. Ya kalau spontan. Nah, gitu. kalau meroket enggak. Apa tuh? Jadi kamu Nggak ada meroket. bisa kapan sih pertama kali bisa kepikiran Konten. Backpacker. ngonten backpacker? Apakah itu kontennya emang spontan atau gimana? Tangannya. Biasaan. Jadi gini, mungkin aku ceritain dari awal ya. 2020 itu aku mulai lulus sekolah. Lulus 2020. SMA. 2020. 2020. Umur berapa sih? Umur masih 21 sekarang, jalan 22. Aku lulus kuliah, kamu lulus SMA. Enggak bohong, dia kuliah lulus 2023. Tapi seenggaknya kan masuknya 2014 gitu loh saya. Jangan Agak telat itu ya. kalau aku marah guys. Dia pindah 3 kampus dan baru lulusnya 2023. 2023. Untungnya lulus ya. Untung lulus. Biasa lah. Nah, Kenapa terus tuh? 2020 lulus 2020. SMA. Nah, 2020 itu aku masih yang bingung antara kuliah atau apa kerja gitu kan. Tapi alhamdulillah 2020 itu aku daftar kuliah SBMPTN. Oh, keterima. Keterima alhamdulillah di ISI Jogja. Wih, Jogja. negeri dong. Jogja. Negeri. Kenapa? Negeri ya. Oh, Masya Allah. Si Jogja itu jurusan fotografi, pokoknya angkatan 2020. Nah, itu kan pas Covid kan. Pas Covid jalan 1 semester aman, tapi semester kedua itu mulai nggak aman karena ekonomi keluarga. Nah, terus ya udah akhirnya di situ ngundurin diri, dan setelah ngundurin diri tuh bingung mau ngapain, nyari kerjaan itu banyak yang di PHK kan, mau nyari kerjaan terus macem-macem lah. Dan akhirnya aku scroll kan, zamannya scroll awal-awal itu kan. Iya, 2020 kan. 2021 itu yang Oh, udah 2021. ya, 2021 bulan Februari. Nah, selama bulan Februari ke Maret itu aku scroll dan aku tertarik lah untuk jadi content creator. Karena waktu itu spontan aja itu. Kamu ngapain Spontan. ikut sih? spontan. Ikut-ikutan. Terus Ya, 2021 tuh zaman-zamannya Fadil Jaidi, kayak Anu dan lain-lain. zaman saya. Oh, berarti kamu nggak lihat saya Instagram ya? aku sering Parah nontonnya banget tuh. sih di TikTok, padahal aku viral banget. Ini tuh. juga ya. Viral banget. Gara-gara genteng nih. Gara-gara genteng. Udah nggak ada gentengnya. Udah iya. tuh, habis itu ya udah aku coba buat mau ngonten, tapi masih bingung kontennya kayak gimana. Dan akhirnya aku mikir, karena aku sukanya jalan-jalan, traveling, terus ya udah aku waktu itu setelah aku scroll di YouTube tuh ada muncul Ricky Santoso namanya di YouTube. Ricky Santoso. yang masak Adiknya itu ya. Bobon Santoso, adiknya. Lah, iya belum selesai maksudnya adiknya. Adiknya yang masak-masak gitu Iya. kan. Terus dia ngonten keliling Indonesia gratis namanya. Nah, di situ ngonten yang gimana? Dia explore seluruh Indonesia itu dengan cara nebeng-nebeng. Oh, jadi inspirasinya Rocky Inspirasinya dari Santoso. Ricky Santoso. Ricky Santoso. Kamu Iya. sempat ada ini enggak awal-awal kan kita kan ibaratnya belum berinjak ya, belum pernah melakukan hal seperti itu ya. Ya. Ada nggak sih pikiran-pikiran yang untuk menunda kontenmu itu, Kak? Semisal nanti gue kalau semisal jalan, uang dari mana, Ya. terus kemana, Ya. terus habis gitu kan kamu kan itu kan spontan kan ya. Baru merefleks. Nggak ada temen pastinya kan. Itu kan yang paling susah biasanya kan kita ngonten nggak ada temen nih Bim, Iya. ya kan? Ada nggak sih pikiran-pikiran kayak gitu itu? Kalau pikiran begitu nggak ada. Kalau pikiran kayak gitu nggak ada. Aku yang dipikirin itu izinnya sih, lebih tepatnya. Izin apa tuh? Izin ke orang tua. Oh, orang tua emang nggak setuju. Bingungnya tuh karena pertama masih umur 17 waktu itu. Boleh nggak nih jalan-jalan, apalagi dalam jangka panjang lama. Terus posisi uang juga kan nggak ada sama sekali. Baru dapat KTP. Baru dapat KTP. Terus?
Nah terus akhirnya ya udah aku coba izin, gak diizinin. Oh, nggak diizinin. Gak diizinin. Wah, plot twist sekali. Izin selama 1 bulan aku minta izin sama orang tua. Oh, jadi selama 1 bulan setiap hari minta izin. Minta izin aku. Sampai akhirnya diizinin. Sampai akhirnya di hari ke-28 apa 29. Dihitungin. Iya, dihitungin. Nah, terus akhirnya dikasih uji coba. Belum diizinin tapi dikasih uji coba untuk backpackeran ke mana? Ke Anyer. Sendiri. Mana tuh Anyer? Anyer tuh Banten. ujung Banten. Gitu. Terus? Dan akhirnya ya udah aku buat videonya yang sekiranya mirip kayak Ricky Santoso itu. Dari apa namanya, sosialisasi bareng warga lokal, terus nebeng pertama kali tuh di situ. Terus dan ya pulang aku unjukin videonya nih, aku mau buat video kayak gini selama perjalanan nanti. Dan akhirnya alhamdulillah di ACC. di ACC. Tapi itu kamu belum bener-bener terjun jadi konten kreator ya? Itu udah upload apa belum? Udah upload. Oh, udah upload. Udah upload di YouTube tapi waktu awal. Oh, awal itu YouTube malah kamu. YouTube. Dan itu backpackeran pertama kali uploadnya di YouTube. Di YouTube. Oh, keren. Terus kok bisa kepikiran Bima backpacker tinggi gitu? Nah, Maksudnya gimana tuh? aku terinspirasi kalau nama itu dari backpacker tampan. Oh iya, ada backpacker tampan. Backpacker tampan. Dia tuh Yang kamu pernah nge-repost itu nggak sih, Bim? pernah Yang di mana ya itu ya? yang daerah Bali. Backpacker Taya ya, tahu, di tahu Bali. sih, Ku lihat nama dia, terus ku coba mikir aku apa nih yang bisa menjual gitu kan. Tinggi badanku, posturnya. Kayak gitu. Jangan nyender terus. Ini apa sih? Ager-ager. Kan cerita santai ya, Bim. Santai, slow ya kan. Atau kita mau dibawa aja, Bim? Ngemper. Kayak gitu. Jadi aku apa namanya, lihat apa nih yang bisa menjual dia, aku postur tinggiku. Karena di umur 18 dan 19 di postur tinggi yang segini tuh kan jarang orang punya. Iya sih, gitu emang kan. bener-bener. Kamu tinggi kamu berapa sih? 180-an. Kamu berapa? Aku tinggian kamu ya, Bima? Coba aja berdiri. Coba berdiri, mau dong. Tuh, tinggian Bima. Bima 180 berapa? Mas Diki itu 178 apa ya kalau nggak salah itu, sayang? Ah, tinggi gitu. bedanya jauh 178 kalau nggak salah Mas Diki itu, kalau nggak 176 lupa Mas Diki itu. Oh. Bim, Oi, Aus nggak? aus nggak? Mau minum atau nggak usah minum? Nggak usah ya? ular. Boleh. Nggak usah minum kayak ular. Iya ular. Nggak tahu, aku tumbuhan. Aku tumbuhan hewan. Ya, mana Mas Ambon, panggil Mas Ambon ganteng. Mas Ambon aneng. Ya, Mas Ambon ganteng. Waalaikumsalam. Ini Waalaikumsalam. oh keren banget nih. Ini Ih, ada kan. es Gemeter. Beneran gemeteran loh itu. Beneran gemeteran dong. Lihat kamera. ini Mas Diki ya. Oh ini Mas Oke, Diki. iya. Ini Oh iya, Aku nggak dikasih Mas. sebutan. Mas Bima. Iya. panjangnya. Mas Bima Panji. Aku nggak dikasih sedotan ya, pilih Oh kasih. iya iya iya. Iya, makasih. Mas Bima kasih kata-kata dulu ini. Oh iya. Kak Bima, Ya. kalau rame lanjut part 2 ya. Semua orang digituin. Semua orang ya. Kan nggak ono kata-kata liane ngono ta, Im. Selain lanjut part 2 apa kek? Kalau kamu lanjut part 1. Ini agak beda nih emang. Gimana di konsepnya nih? Kasih pantun ke opo, dia suaranya enak banget loh pada Di. nyanyiin ke biar Iya. biar melting. Dan Dari Mas mana Ambon tadi? nih Ambon. faktanya orang Tangerang juga. Oh iya. Dia orang Tangerang, Sini Mas Ambon. orang Cibugis. Cibugis. Ada nggak Tangerang? Nggak ada. Cikupa Cikupa. adanya. Lanjut. Citra Raya. heeh. Lanjut. Pertama Sampai mana tadi, Bim? Backpacker tinggi. Nah, tapi selain backpacker ini dengan apa postur tingginya, ada filosofi lainnya. apa tuh? Filosofi lainnya itu semua cita-citaku yang tinggi-tinggi itu ku raih dengan cara backpacker. Oh, kayak gitu. keren. Semua cita-citaku yang tinggi diraih dengan cara Cara backpacker. backpackeran. Diminum kali ya. Oh boleh, jangan dibuang Keren ya. banget, guys. Kasihan Mas Baim nanti. Keren banget, guys. Saya mau tanya apa tuh? Selama backpackeran, berarti itu backpackeran dari 2021. 2021. 2021 sampai Udah- sekarang. Udah 3 tahun berarti. Udah 3 tahun. 3 tahun. Ada nggak cerita serem selama backpackeran? Serem horor gitu. Cerita serem kalau selama di perjalanan itu alhamdulillah nggak ada. Terus Alhamdulillah adanya di nggak mana?
Ada ya tuh di pendakian pernah sih, pendakian. Gunung. 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 Apa tuh gimana Emang ceritanya? cenderung ini ya. Kalau Cenderung gunung mahal. itu ya. Mm-mm. Biasanya ada ini sayang, kalau naik gunung itu biasanya kamu nanti jangan kayak gini ya. Ada Iya, jangan kayak gini, larangan-larangan. ada larangan-larangan yang harus dipatuhi. Tapi kamu Sisko matuhin nggak? patuh. Sisko patuh. Kalau itu matuhin, tapi ini waktu di Gunung Tambora. Tambora tuh? tuh di mana? Tambora itu di Nusa Tenggara Barat, NTB. NTB. Nah, waktu di Tambora itu singkatnya ada kawanku, aku pendaki berlima, Mm-mm. 2 perempuan, 1 guide dan aku dan kawanku. Berlima. Berlima pokoknya. Nah, terus si satu kawanku yang perempuan ini ada yang haid. Haid. Haid hari pertama. Wah, hari pertama. Hari pertama. Nah, disitulah berbagai macam makhluk mendekati kita. Cium bau amis ya. Mm-mm. Itu ngerasa ada Apa ya? ngelihat beneran tampangnya. Diikutin atau Ditunjukin. iya diliatin atau diisengin atau apa? Nah, aku tuh di ini nama temenku di apa ya? Dia tuh kan ada kotorannya kayak dan kotorannya tuh nggak boleh buang di gunungnya kan. Nah, terus dia bawa dan dia masukin di tasku. Aku nggak tahu itu. Kotoran apa? Ya itu. Mensnya, Oh, kan haidnya. jangan ditinggal gitu. Jangan ditinggal. Dia nggak turun dibawa, lagi. dia ditinggal. Dibawa, dimasukin dibawa ke tapi tasnya ditaruh dia. di tasku. Jadi semua ya hal yang itu aku rasain, aku yang rasain. Ditaruh di tas kamu. Iya. Oh, melindungi ya Oh, niatnya ya. emang nggak boleh ya Bim ya? Atau apa ya? Kalau pas lagi haji atau apa gitu? Sebenarnya itu dia rawan riskan dengan hal apa namanya? Gaib-gaib. Gaib-gaibnya. Itu kan soalnya amis. Amisnya. Apalagi gunung ya. Oh emang amis ya? Amis. Pokoknya dari berlima ini yang ngerasain itu aku sama yang mens ini, yang haid ini. Yang lainnya enggak. Yang lainnya enggak. Nah, aku posisi di belakang. Itu pas kita mau turun. Jadi dari pos 2 ke pos pos Rimba namanya. Itu kita turun ketemu maghrib. Nah, di maghrib ini banyaklah yang ngikutin kita. Itu nyadar apa diliatin? Atau badanmu berasa berat gitu? Kalau aku badan ngerasa berat dari atas sampai bawah, merinding juga. Tinggalin tasmu Bim, kan enteng tuh. Tasmu kan berat. Yang bikin berat itu tasmu. Enggak gitu dong. Kayak gitu, tapi waktu itu aku nggak terlalu berat bawaannya. Pas naik bisa, masa turun berat gitu kan ya maksudnya. Nah, terus ternyata aku kan paling belakang, depanku ini yang mens ini dia ngerasain ada yang ngikutin kita dan dia tahu, dia bisa ngelihat tuh apa namanya, nenek-nenek gitu. Merinding aku. Oh, dia bisa lihat. Dia bisa lihat. Nah, habis itu jalan set di setiap pohon, di sana tuh pohonnya besar-besar banget Mas. Besar-besar banget. Nah, ada momen aku diketawain sama kuntilanak. Itu berasa. Aku awalnya positive thinking kalau itu tuh apa namanya hewan. Merindingnya. Merinding beneran lagi. Sayang jangan gitu, kamu kelihatan penakutnya banget. Kamu kan harus laki. Merinding itu hal yang wajar, kita nggak bisa kan tiba-tiba muncul yang kanan lo enggak sayang, padahal yang kiri doang. Kamu harus laki sayang untuk melindungi aku. Ya kayak gitu. Terus ya aku positive thinking kalau di gunung itu emang ada hewan yang suaranya kayak kuntilanak gitu kan. Oh, iya, kamu iya, positif bener-bener. thinkingnya Apa itu gitu. hewan. Nah, terus makin lama jalan Ngikut. berapa ngikut kanan kiri itu udah mulai nggak logis, masa ya banyak banget burungnya atau burung ngepindah-pindah secepat itu Ketawa gitu. terus, loncat ketawa gitu. Tapi jarak berapa meter gitu kan. Nah, tiba-tiba dia muncul di sebelah kanan. Sampingnya gitu lah. Kamu lihat? Lihat aku. Di situ aku gedon sih, aku nggak berani ngomong ke yang lain. Nggak, ceritanya itu pas di bawah, aku ceritain pas di bawah. Nah, pas di pendakian itu nggak berani aku ceritain dan nggak berani aku ngomong. Emang gak boleh Kaget kan? kayak oke, permisi. Udah mana paling belakang ya? Paling belakang aku. Terus? Kayak gitu. Nah, terus ya udah abis itu turun dan ya baru aku ceritain di situ. Dan teman-teman pun ngerasain ternyata. Oh, ternyata ngerasain, cuman yang ditunjukin kamu doang. Ya. Tapi sayang, setiap pendaki entah itu hanya pendaki biasa ataupun hobi itu pernah merasakan sayang. Iya. Contoh kayak si Ais itu Mas Diki pernah cerita tentang dia cerita tentang hal itu. Fikar Ika juga. Ambon ini ceritanya nggak jauh beda sama kamu. Kayak gitu juga. Oke, kita panggil aja ya sekalian, nggak ada cemilan-cemilan apa gitu Mon ya. Mas Amo Angeng. Mon, kamu pernah inget nggak yang waktu itu kamu kita cerita yang di podcast tuh? Kamu mau nyeritain nggak di sini? Hah? Singkat aja, singkat. Singkat aja. Jadi
aku nggak pernah bener-bener merinding dengerin ceritanya orang Bim. Baru pas ceritanya Mas Ambon. Ceritanya si Ambon ini merinding. Oke. Takut banget aku lihat wajahnya itu. Bukan ceritanya, Loh, ini mana kuahnya? kuahnya. Heeh. Oh iya. Enggak, cerita dulu. Cerita. Saya tahu. Jadi sini lihat kamera, sini depanku ini. Sini lu duduk sini lu, depanku sini lu. Jadi Gimana, si Ambon atau ini namanya Dato Ibrahim. Dia Dato orang Ibrahim. Aceh, keturunan Flores. Kebalik. Apa namanya? Kebalik, orang Ambon, orang Flores keturunan Aceh. Orang Ambon keturunan Flores. Tinggalnya di Surabaya dari Tinggalnya kecil. apa sih? Orang Flores namanya Aceh, tinggalnya di Surabaya. Ini tuh kalau mobil itu custom dia itu. Mana-mana masuk ya. Jadi dia ini pernah cerita ke aku. Aku itu seumur-umur meskipun diceritain hal yang menakutkan seperti apa, itu paling merinding hilang. Tapi pas dengar ceritanya Ambon merinding sekujur tubuh. Jadi coba ceritain, Him. Gimana tuh? Jadi waktu naik gunung di Butak. Volumenya rada kantor. Jadi waktu naik gunung di Butak, Heeh. ya, Tahu enggak butak? Butak itu Butak di Malang ya? ya di Malang. Heeh. Kita berenam kalau nggak salah. Berenam. Ya berenam. Terus ini anak-anak kayak pesantren gitu. Anak kajian gitu Iya, loh. anak Oke. kajian. Oh, Ambon berangkat sama anak kajian tuh Iya, berenam. berenam, iya. Waktu berangkat di di gunung itu kita kan udah pasang tenda ini. Iya. Kita cerita-cerita sama ini lihat-lihat film-film gitu, film horor juga. Film horor. Lagi ngapain lihat film horor? Tahu anak-anak emang gabut gitu. Ngeselin Iya, ya? iya. Terus? Gabut liatin film yang horor tadi. Ada salah satu teman yang namanya Farid. Panggilannya kalau nggak salah Gondrong, Grandong. Kontrol. Karena dia ini besar. Besar anaknya. Dia izin mau tidur dulu habis lihat film tadi. Tiba-tiba waktu dia tidur di tenda ini kayak bunyi ada orang ketimpa jatuh gitu. Sekali. Terus dibiarin sama anak-anak. Oke. Oh iya, langsung 10 menit lagi kita rame lagi lihat film gitu. Disungin lagi. Tapi si Grandongnya tidur. Tidur. Beda tenda tuh gimana tuh? Beda Beda tenda, bagaimana? bawa 2 tenda kalau nggak Oke. Dia tidur sendiri berarti. salah. Sendiri. Ya. Terus habis itu? Waktu kita rame lagi, yang penunggunya situ mungkin ya kayak nggak terima gitu. Keramaian kita, gitu. Keramaian udah malam, langsung dikasih lagi sampai tenda itu rubuh, dikasih timpahan lagi. Itu timpahannya tuh apa bentuknya? Nggak tahu, kita langsung kayak tenda itu udah nekuk Kayak gitu. ambruk gitu Kak. Tapi Udah di atas berat. tuh Anak-anak Kayak ada yang apa-apa lempar gitu. Iya, kayak Terus ada- abis ada itu? orang jatuh gitu. Langsung kita panggil yang Grandong gitu, nggak jawab. Terus pakai bahasa Jawa gitu, dia jawabnya kayak orang-orang tua gitu, pegang tongkat. Kemasukan. Ada orang-orang yang gini gitu, kayak jangan rame-rame di sini. Gitu. Tapi di tendanya dia. Di tenda yang kita itu Oh, dia datang. datang, cuma anak-anak itu nggak berani kayak buka tenda, keluar dari tenda situ. Jadi Grandong Grandong di depan nyamperin. sendiri. Di Nyamperin. depan dia dirasuki sama yang nenek-nenek tadi. Kakek apa neneknya? Merinding. Nenek-nenek sih. Di depan tuh dia sendirian. Dia sendirian. Terus habis itu? Waktu anak-anak keluar, kita minta maaf sama itu, sama baca-baca ayat-ayat gitu, tapi gak mempan. Kita baca dan nenek-nenek tadi itu niruin bacaan tadi, malah sampai hafal gitu. Jangan gitu, aku juga hafal gitu, nenek-neneknya bilang. Terus Kita terusin juga, tapi gak mempan. Akhirnya kita disuruh sama nenek tadi, suruh kalau ada matahari Terbit. terbit. kamu pulang dari sini. Pulang. Terus akhirnya Lama pada terus Langsung kita packing, langsung kita pulang. langsung. Itu berarti nggak pada tidur. Enggak pada tidur, padahal udah capek. Naik berapa tinggi? 2.400 kali. Ribuan ya. Terus habis gitu si Grandong tadi ini Heeh. langsung keluar sendiri atau itu? Apa ya? Ada anak-anaknya juga yang kita waktu bunter gini kan, neneknya di tengah, anak-anak bunter gini, Duduk melingkar duduk maksudnya. melingkar ya, duduk melingkar. Anak-anaknya itu di belakang anak-anak semua. Anak-anaknya siapa? Anak-anaknya nenek tadi, cucu-cucunya katanya. Jangan rame-rame, di sini ada banyak cucuku gitu. Aduh, merinding. Terus habis gitu dia bisa sadarnya karena Dia sadar kapan? Teman Waktu kamu. matahari terbit itu.
Oh. Udah Berarti- langsung lepas. Berarti matahari terbit, kayak sebelum matahari terbit kalian masih pada di situ Masih pada di situ sama baca-baca terus. sambil nunggu matahari Sambil terbit. nunggu, iya, sambil nunggu gerandong ini biar Bener-bener lepas nggak tidur gitu. dong. Terus Iya. pas lepas sendiri tuh, Lepas sendiri waktu matahari itu. lemes dia berarti. Turun. Lemas langsung pingsan. Kita bangunin sebentar, kita gendong langsung bawa turun sama apa? Beresin tenda tadi. Sebenarnya banyak dia ceritanya, cuman nantilah part berikutnya ya. Yaudah, Udah, makasih. terima kasih Mas Ambon ceritanya. Achievement for you. Iya, terima Thank kasih. you Dia so jarang much. soalnya mau ngomong Dia di depan jarang. kamera. Kemarin itu dia banyak cerita sebenarnya, cerita lucu, cerita mistis, cerita apapun itu, karena dia ini nggak tahu, emang hidupnya custom, apapun itu. Cuman dia nggak pernah mau masuk, Kamera. nggak pernah. Cuman ini Cuma aja. ini doang. Heeh. Nah, Mantap. keren. Nah, kasih aplaus dulu dong Aplaus buat dulu. Datuk Ibrahim tuh. Jadi dia juga hobi Mendaki ya. mendaki gunung Lewatin bersama teman-teman kesurupan. Jangan dong. Enggak ya. Jadi kalau kamu Bima nih kan aku kan sering lihat apa ya podcast konten-kontenmu ya, Ya. sering banget naik gunung kan. Kalau masalah naik gunungnya tadi mungkin cerita-cerita seperti itu ya. Oke. Kalau ini aku ngomongin masalah nebengmu nih, Sama masalah nebeng. nebengmu nih, Oke. ada nggak sih kesusahan-kesusahan di jalan atau hampir dirampok atau apa Cerita ibaratnya unik lah. suka dukanya lah. Oke. Yang Ini paling menarik berkesan di hidupnya Bima. nih. Sebelumnya aku kenalin dulu kali ya, apa itu nebeng sehat. Boleh. Itu kan yang Ada hashtagnya ya, nebeng hashtag- sehat ya. Hashtag nebeng sehat. Jadi nebeng sehat ini adalah sebuah edukasi yang kubuat tentang menumpang kendaraan itu dengan cara baik. Yang dalam arti kalau di luar negeri itu ada namanya hitchhiking. Hitchhiking. Hitchhiking itu yang menumpang yang di pinggir jalan dengan Keadaan baik. jempol. Oh, Dengan menggunakan jempol gitu doang. Kalau di daerah sini kan banyaknya yang menghadang gitu-gitu. Menghadang truk. Ini Yang apa anak-anak sih? SMP gitu Ya. yang padahal Yang- itu bahaya banget, yang sampai ketabrak juga ada loh sayang, Ya. gitu Kalau sayang. dulu anak-anak SMP tuh, Bang BM gitu. Nah, BM berani mati. Oh, Tak Bang pikir BM. banyak maunya. Enggak, langsung pada naik biasanya tanpa diokehin ayo gitu, tapi langsung pada naik. Itu kan gak sehat tuh. Ya, kalau justru aku mau mengedukasi teman-teman yang nebeng di tengah jalan itu. Ya itu biar kita nebeng di pinggir jalan aja lah. Dengan di pinggir jalan juga pun kita ya bisa dapat nebengan gitu loh. Supir-supir Iya, pun bener. tahu kalau kita Bener. butuh tumpangan kayak gitu. Oh, bener. Tuh jangan nebeng main naik-naik aja tuh. Nih sekarang udah ada Bang Bima yang ngasih tahu harus nebeng sehat. Iya. Maksudnya itu mungkin kalian mau dipandang keren ya, tapi kelihatannya salah. Alurnya itu bisa membahayakan Nah. kan. Ingat orang tua di rumah juga kan. Ya, harusnya. itu dia. Di 2022-2023 itu viral Mas yang tentang nebeng menghadang tengah jalan di TikTok tuh. Viral dan akhirnya itu jadi tren yang terus-terusan. Oh, ada trennya ya? Ada itu sampai Akhirnya insight-nya nyantol ke kamu ya akhirnya ya. Belum. Itu belum Oh, Belum belum. konten dulu pernah viral nebeng yang nebeng Nggak sehat. biasa, tapi kalau aku dulu nebeng biasa doang. Maksudnya belum ada tuh yang Belum edukasi berkembang itu. lah ya ibaratnya ya. Iya, belum ada edukasi nebeng sehat itu. Nah, terus setelah itu viral pokoknya tiap bulan tuh ada korban hampir 10-an lah. aduh. Setiap bulan. Selama Setiap 1 bulan? tahun setahu. Setiap kota atau Setiap bulan. itu riset dari mana itu? Aku baca-baca di Google dan itu muncul terus tuh yang ketabrak inilah karena ngonten ketabrak gitu kan. Nah, makanya pokoknya setiap bulan tuh di daerah Tangerang Raya khususnya itulah per bulan tuh pasti ada aja korban. Tangerang City. Tapi emang namanya budak-budak barudak kecil, barudak well yang masih mau bandel sayang. Iya. Nih, dulu dia pernah Mas Diki juga bandel. merasakan meskipun itu mau diomongin kayak gimana pun, kalau kata orang Jawa mau Iya. diomongin kayak gimana pun nek gak ketutup, kalau nggak kena musibahnya sendiri Iya. nggak akan dia berhenti. Nah, itu dia. Heeh. Aku dari waktu SMP pun teman-teman banyak yang ngajak untuk nebeng hadang gitu. Tapi aku yang selalu nggak mau. Nah, karena tetanggaku itu ada yang meninggal karena itu juga. Aduh. Dua tetanggaku lah yang meninggal karena nebeng itu. Umur berapa itu Bim? Umur Masih kecil-kecil gitu itu. SMP lah waktu aku SMP. Aduh. Makanya
aku resah pokoknya resahan itu dari SMP. Terus pas 2022 itu kenapa nggak aku coba buat edukasi aja nih, makanya timbullah Nebeng Sehat ini. Iya bener, keren. Diedukasi sama Bima, pelopor Iya. Nebeng Ya, Sehat. semoga kontennya juga berkembang, memberi Amin. edukasi. Maksudnya itu membuka mata Ya. hati anak-anak seumuran segitu buat tidak melakukan hal-hal yang itu sangat membahayakan, Ya. enggak untuk dirinya aja tapi melainkan untuk pengendara Orang lain. lainnya. Betul. Tiba-tiba dihadang, otomatis mobil berhenti dadakan. Berhenti Di dadakan. belakangnya ada orang yang ngelamun, tiba-tiba akhirnya kan bisa jadi tabrakan beruntun. Mungkin dia nggak bisa memikirkan hal-hal yang panjang seperti itu, Bim. Iya. Bener. Gitu. Dan truk pun kalau berhenti pun ya kan 20 meter ke depan baru bisa berhenti dia. Geret lah, geret ibaratnya. Lanjut, yang tadi cerita unik selama Nebeng. Oh, iya. Cerita uniknya, keluh kesahnya, apapun, pernah dirampok enggak hampir atau apa gitu. Iya, apa Kalau aja? soal kejahatan alhamdulillah nggak ada sama sekali selama Karena- 3 tahun ini. Karena Bim Alhamdulillah. tebar tuai sayang, karena dia juga Baik. kontennya juga berangkatnya di hal yang baik. Iya. Terus? Nah, terus dan ya suka dukanya paling kayak kesusahan selama nebeng sih. Misalkan aku pernah nebeng waktu 2023 tahun kemarin. Itu aku buat campaign nebeng mudik di pas banget mudik itu kan. Nebeng mudik dari Tangerang ke Pemalang Jawa Tengah. Nah, nebeng yang notabene itu dari Tangerang ke Pemalang itu cuma 12 jam. Kalau kemarin itu aku tembus 4 hari 4 malam. Wow. 4 hari 4 malam. Pemalang kampung kamu? Iya. Kok bisa tuh? Aku ngeliat tuh storynya ngupdate selama itu di jalan dan baru nyampe pas lebaran ya? Baru nyampe pas malam takbir. Malam takbir. Iya. Tahun kapan tuh? Tahun kemarin 2023. 2023 apa kemarin nih? Kalau kemarin nih yang Kemarin ini, dia naik motor. Yang motor. Tahu Mas Diki. Yang tidur di pom bensin? Yang tahun kemarin. Secepat itu ya dunia. Bukan dong waktu. Iya, secepat Waktu. itu waktu yang tidur di pom bensin, yang nebeng di yang Iya, itu yang tahun pakai kemarin. diriin tenda di pom bensin. Iya, 2023. Tahun kemarin. Berdiriin Berdiri tenda tenda di pom bensin. pom bensin. Nggak dilihat sama orang-orang tuh. Dilihat-lihat pasti. Rest Cuman area, sayang. ya udahlah. Rest Yang penting area izin. kan Oh nggak apa-apa ya tapi ya. Yang penting izin. rest area kan emang tempat buat istirahat ya. Dan Bima istirahatnya Bima kebablasan. ngelakuin yang beda dari yang lain. Kamu pernah nggak Bim Apa nggak tuh? dapet tebengan jalan terus gitu? Sering. Sering itu mungkin 10 sampai 20 kilo mah ada itu pernah Ya ada. Allah. Kenapa kamu nggak beli otopet aja? Mm-mm. Kan enak atau Otopet. skuter listrik tuh. Ah. Tapi kemarin- yang portable yang bisa dilempit kan kamu kan pakai tas ginian Ah. tuh. Itu ya juga nggak berat paling sekitar 3 kiloan 4 kiloan paling itu Bim. Kemarin- Enak tuh bisa dicantolin di tas. Ini kemarin aku coba buat BP kan pakai skuter kan. Ya bentar ya. Aku tuker Apa tuh? tempat duduk dong. Melengsi tempat duduknya. Melengse. Lanjut Dim. Iya, kemarin sempat aku buat konten BP keran pakai kebalik dah. Salah ya, Kebalik. salah ya. Alah. Salah ya. Apa sih? Oh gini ya. Ya Nah, Allah, susahnya iya. Terus Iya, kemarin sempat ada apa namanya? BP keran pakai skuter. oh pernah. Pernah. Terus Oh udah ngelakuin berarti. Udah ngelakuin itu waktu di Bali. Pokoknya dari Gilimanuk ke Denpasar. terus Oh iya, aku pernah lihat kontenmu Ah. kok. Itu kulakuin tapi cuma sebentar aja karena menurutku ribet. Terus skuteran lumayan capek juga dan Daripada capeknya bukan jalan ya? lumayan ya. Jadi- Better jalan daripada naik skuter. skuternya dimasukin ke mobil yang ditebeng. Mm-mm. Hmm. Ribetnya di situ. Capeknya kalau misalkan ngegowes kan atau ngayuh gitu kan satu kaki doang kan, satu kaki ngayuh, satu kaki nahan. Apalagi bawa beban Iya, kan. iya. Nah, yang satu kakinya kadang ganti-gantian kan gak enak juga gitu. Iya benar. Lebih capek sih jatuhnya. Dan lebih nggak enak ke yang nebengin kita ya, Iya. bawa-bawa skuter Selain gitu. itu ada cerita unik lain nggak? Selama Selain perjalanan itu- di mana? Kamu kan ini Aku nggak berhenti makan. sempet mau kita kan sempet deep talk kan, Ah, Bim, asik. ngobrol kan. Masalah tentang kamu mau muter ini nih. Oh. Mau nikah? Bumi kan. Mau nikah. Kirain mau bahas ke situ. Jangan dulu dong saya. Habis ini maksudnya. Ini ada yang lebih seru dulu daripada iya, nikah. iya. Oke, lanjut. Dia apa mau tuh? Makan aja deh. muter sebumi katanya. Sebumi. Serius, masya Allah, terusin. Ya udah.
sebumi atau se-Indonesia? Indonesia. Itu enggak mau lakuin atau gimana? Nah, keliling Indonesia. Aku udah bikin campaign nebeng keliling Indonesia. Niatnya itu di tahun ini full dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember 2025. 2024 ini. Oh, tahun ini. Terus itu udah aku lakuin kemarin yang ke Aceh. Yang terus sampai Medan. kedang telingamu pecah itu ya. Kedang telinga pecah, terus dapat tebengan yang apa namanya? Yang pakai bahasa daerah kayak gitu-gitu. terus Dan ya pas di Medan aku balik lagi kenapa? karena Ya ada gak human bisa error ya. buang. Itu Yuk kelihatannya sponsor yuk. Nah, iya. Hai guys yang mau sponsorin nih. Ini dia udah memberi edukasi buat masyarakat sekitar. Terus menurutku juga kontennya juga bagus banget sih. Nah, pas kemarin di Aceh dan di Medan rame. Aku juga ngeliat kontennya rame-rame kok. Tapi sempat Ya, kena videonya musibah alhamdulillah. sayang. Gendang telinga itu Gendang kan. itu gimana sih Bim, ceritain Bim. Aku siapa ya sama Ais ya. Lah si Bima perasaan mau ke Surabaya deh, enak ini kalau diajakin podcast tapi kelihatannya nggak bisa ini karena anak ini. Lagi di Aceh. Kok ke dokter, ngapain ke dokter, ternyata gedang telinga pecah. Rame telinga. juga kan itu Lama itu. kontenmu. Rame juga itu. Jadi kemarin tuh waktu di Sabang gitu yang gedang telinga pecah. Aku nebeng-nebeng terus dapat tebengan yang untuk trip dolphin. Trip dolphin. Dolphin lihat lumba-lumba gitulah. Udah lihat lumba-lumba selesai, terus aku mampir ke pulau namanya Pulau Rubiah yang ada di Sabang. Nah, diajak snorkeling, diajak free dive dan lain-lain. Itu gratis. Free alhamdulillah. Alhamdulillah. Terus Ya udah aku free dive. Terus aku tergiur sama apa alam yang di bawah. Bawah lautnya. Terumbu karang. Terus bagus banget gue bilang Iyalah. gitu kan. Terus aku cobalah dikasih tahu dengan cara teknik equalis dan lain-lain gitu kan. Aku coba equalis gedang telinga langsung blup gitu kan, kayak ada suara blek gitu. kayak Apa tuh? gedang deng gitu. Equalis tuh apa tuh? Equalis Begini tuh ya? cara tahan Tahan napas nafas. dengan gini gitu lah. Biasanya Kedalaman kedalaman 5 sampai 7 meter kalau nggak salah. ya Terus, sebenarnya nggak seberapa dalam sih. Itu udah tekanan udah lumayan nusuk. Udah beda tuh tekanan emang, volume air kan segitu soalnya. Terus abis Iya. itu pas blek gitu Terus pas blek, terus aku ngeliat ke apa namanya ke atas, pusing. tuh begini dia, kayak ombak gitu. Kukira ada ombak besar yang hantam aku gitu kan, pas di detik equalis itu kan. Dan ternyata ya aku salah teknik di equalisnya ini. Nah, terus gimana caranya ke atas? Aku bilang gitu kan, karena muter-muter. Berarti itu Muter-muternya bukan gini doang, tapi kayak begini nih. Nggak karu-karuan kayak Nggak diopel karu-karuan. gitu ya. berarti itu efek dari gendang telinga bukan Efek. karena ada ombak. Iya, efek Terus? dari gendang telinga. Terus yaudahlah, aku ngambangin aja gitu kan, ngambang sambil kaki dikayuhin. Alhamdulillah di atas langsung ditolongin, langsung aku bilang ke pemandunya, "Kak, tolong nggak pusing nggak gitu." Langsung lah ini nama dia ditolongin. Di situ pingsan. Oh, pingsan. Langsung Terus ya sempet pingsan tuh. sempat pingsan, terus langsung digiring ke pinggir pantai. Bangun-bangun di mana pas pingsan? Bangun-bangun di pinggir pantai. Iya. Terus pas bangun apa yang dirasain? Pas Sakit. bangun sakit banget sini ya kupingnya. Deng gitu. Apa enggak ada suaranya atau? Gak ada suaranya. Nggak bisa kemasukan suara. Hmm, Kayak bindeng sebelah gitu atau Ah. gimana? kayak bindeng sebelah. Terus akhirnya ke Terus dokter. akhirnya, itu belum langsung ke dokter. Terus akhirnya aku balik ke Sabang lagi dan ke Banda Aceh, baru di Banda Aceh periksa Ternyata bolong. Kan ada kan di video itu. Mesti Bolong dilihat, mesti lumayan dilihat. besar juga itu. itu tapi sekarang udah sembuh. Alhamdulillah udah sembuh. Solusinya apa itu? Kalau bolong gitu, didiemin. Kemarin tuh waktu periksa yang pertama itu dikasih obat doang. Yang pas di video itu Mas, kasih obat doang, nggak disuruh operasi dan lain-lain. Terus setelah aku minum obatnya dan lain-lain selama 2 mingguan, Obat kapsul, obat minum kapsul gitu ya, atau minum. obat tetes. Oh minum, obat Terus? minum. Terus selama seminggu atau 2 mingguan, nah pas proses penyembuhan seminggu 2 minggu itu nggak ada Hasil nggak ada hasilnya. Akhirnya aku cek lagi ke rumah sakit yang ada THT gitulah di Banda Aceh itu. di Banda Aceh. Oh, Terus dan ternyata di salah satu rumah sakit itu harus dioperasi katanya mah. Terus dioperasi. Terus aku dengan kondisi waktu itu budget mulai menipis, akhirnya tanya ada alternatif lain enggak.
ya dikasih obat tetes. Nah di obat tetes ini baru alhamdulillah membaik lah selama 2-3 harian. Oh berarti dari obat tetes itu sampai sekarang udah mendingan. Alhamdulillah udah mendingan. Alhamdulillah. Semoga nggak keulang lagi ya. Amin. Semoga Namanya bisa, musibah juga nggak ada yang tahu ya. Yang penting lebih hati-hati. Iya. semoga bisa bekerja lagi. Amin. Jadi backpacker tinggi lagi. Tapi untungnya Bima ini di mana-mana banyak temen sayang. Itu dia. Di Aceh kemarin Mas Diki juga lihat kan. Cuman Mas Diki tuh nggak ngebayangin sayang, dia selama habis dari pinggir pantai tuh langsung balik ke Sabang. Nggak sempoyongan, kayak ada aneh gitu loh, soal bindeng nggak Kan hilang-hilang. nggak backpackeran itu, udah ada temennya kan? Udah ada Tapi temennya. kan naik motor saya. Jauh nggak sih perjalanan? Lumayan sih dari Pulau Rubiah itu ke kota Sabang terus nyebrang lagi kan, itu lumayan. Berarti kan dia kan nahan sakit sayang. Iya, nahan sakit ya. Lumayan sih, lumayan sakit. Aduh, itu nggak apa-apa, itu hasilnya nanti bakalan boom, meledak Iya. tinggi. Terus di Banda ya udah akhirnya di Banda setelah berobat coba ngedit lagi dan alhamdulillah hasilnya luar biasa. Alhamdulillah. Terus abis itu ke Medan, Medan, abis itu niatnya kemana tuh abis dari situ sebenarnya? niat dari Medan sebenarnya ke Padang, Sumatera Barat, terus ke Riau, Palembang dan nyusurin Bawah sampai dah. Lampung lah. Tapi belum kesampaian. Belum kesampaian. Semoga ada sponsornya ya guys abis ini ya guys. Semoga, Amin. Yuk, kalau kata masuk orang yuk. mancing, semoga ada cintanya ya guys ya. Iya guys, semoga diangkat panggil Semoga. guys ya. Bima bikin lah proposal Mas, aju-ajuin Mas, sampean lupa dah Mas. Iya sih. Iya. Dia tiap malam konsul sama Mas Diki sayang. Mas, ini gimana proposalku ini Mas? Bim, ini yang waktu kita nikahan Iya, itu iya. Tapi udah ngobrol sampai subuh ya kita ya Bim ya. Subuh, Masalah proposal. Dia kan ke nikahan kita iya. bukan nyamperin kita. ngasih proposal. Ngasih proposal. Tapi udah yang nyangkut waktu itu proposal. Waktu itu ada nyangkut satu tapi dia barter produk doang. Oh, barter produk. No money. Apa aja tuh brand-brandnya yang Itu- belum kepanggil? Duh, Kali aja di sini bisa ngodein, ayo gitu. Konsina Outdoor. Konsina Konsina outdoor. Outdoor. Udah dikirimin proposal? Udah. Udah Tapi tuh. di approve-nya ya barter produk. Oh enggak, yang lain yang belum. Oh, yang lain. Yang lain apa ya? Kayak semacam apa kayak yang kayak itu nih. Eger. Enggak, kamu udah ngirim proposal kemana aja? Banyak waktu itu ke ya salah satunya brand-brand aqua, le mineral, brand-brand makanan, minuman, terus macam-macam banyak. Tapi belum ada yang di ACC. Belum. Kayak hand body, facial skincare. apa? Cuci muka tuh. Cuci mobil. Sebenarnya banyak sih, cuman mungkin nggak dikasih jalan karena mungkin kamu kemarin kena musibah itu Iya. disuruh pulang kamu. Iya, suruh istirahat dulu. Abis ini ada lagi kok. Amin. Itikaf, istiqoroh, Ikhtiar. Ikhtiar. Itikaf mau ini lebaran. Ikhtiar, Ngejar berdoa, nisu Sakban. minta konsul ke orang tua Bim. Kamu kalau kata mamaku Bim, apapun itu kamu cara nyari uang, libatin orang tuamu, insya Allah meledak. Lancar ya. Tanpa secara nggak langsung gitu loh ibaratnya itu. Iya. Kalau udah nikah libatin siapa? Libatin istri. Orang tua udah lepas kan soalnya. Rezekinya? Di istri. Dia mau minta transferan Bim biasanya kalau ini itu susah. Mas, kode-kode dikit ya kan. Sayang, Mas Diki mau ngomong nih. Ini harus dijawab nih sama Bima nih. Apa nih? Apa tuh? Kok gue takut ya? Kamu kan Masalah. udah keliling muter-muter Indonesia tuh. Mm. Nggak pingin gitu disupport sama orang, something special. Sayang aku di sini ya, sayang. Kenapa nggak nyari gitu loh? Tapi kamu Sebenarnya udah ada. jomblo atau teken? Kabar sehat. Udah ada ini. Diem-diem aja ya. Nggak, dia mah senyap sayang. Tapi ngerokok boleh kali ya? Boleh dong, mau sambil dimakan semua. Ini cabai. Udah mulai juga berat nggak ini, apa-apa, udah mulai iya. berat. Kenapa emang nggak mau dipublish ceweknya? Sendiri aku Kak sekarang. Tapi kemarin berarti ada. Main ada sempat ada kan? Ada perbedaannya nggak kamu selama punya pacar sama single, lebih enak mana? Single lah. Oh gitu. Single. Kok gitu sih, jawabnya tegas banget. Bukan begitu Putra.
Single lah. Ini yang di Nggak bawah mau- siapa sekarang? nggak mau Putra? nanya, Mas. Kawanku. Oh, Putra kawan. namanya. Nggak mau nanyain Mas Diki. Bukan begitu Mas Diki. Jangan deh. Soalnya di sebelah gue deh. Tinggal gini dikit kena deh. Emang gue. kalau Mas Diki lebih baik single apa punya pasangan? Ya kalau semisal Mas Diki lebih baik single, ngapain nikahin kamu? Enggak, sayang? apa jawab yang tegas? Dia aja tadi tegas jawabnya. Ya kalau Mas Diki mah Iya, jawab yang butuh orang yang bisa nge-support Mas Diki. Jawab yang Karena tegas. Mas Diki nggak bisa sendirian. Lebih baik single apa punya pasangan? Punya pasangan lah. Bang, Kenapa tolong bang. emang? Bang. Gue di tengah-tengah ini bang. Dia aja tadi tegas loh jawabnya. Ah, Emang nggak mau nikah gitu Bim? Nanti masih dulu umur lah. 21 sayang. Masih Kamu bocil mah aku. bikin orang nikah muda. Si Ucup? Ucup udah 23 sayang, 24 dia umurnya. Ya Allah, Dua, selisih 3 tahun aja loh. Gak ikut-ikut kan. Maaf ya Bim ya, ini emang scriptwriter ini yang kurang ajar. Bagus. Tiba-tiba dia nulis maaf gak ikut-ikut, tiba-tiba jadi ikan dia. Kan aku ikan ya kan. Iya. Apalagi Kamu ya? ikan Ikan apa yang bisa terbang? Ikan arwana. ikan Salah. Indosiar. Salah. Ikan lele. Kok bisa? Lele lawar. Ikan apa Hewan yang apa yang cuma 2 huruf? ikan? 1 huruf dong. Apa tuh? Ini 2 huruf. Udan G. Udang. Ya. Ikan apa yang bucin? Apa tuh? Ikan Fauzi. Salah. Dia kan bucin sama istrinya. Salah. Apa? Ikan Ikan labu. stop falling in love with you. Itu mah ayam. Ikan. Ayam juga ada. I can stop falling in love with you. Ayam juga Gua ada. mikir ya. Apa Ayam in love with you. Nah, sama aja ayamnya kan. udah cium dulu. Gue takut di tengah-tengah tuh kanan kiri ya kan. Bahaya deh. Scriptwriter kita mau nanyain apa lagi nih? Bim, ada hal-hal seru lainnya nggak? Banyak mas. Ya kasih. Jadi gini nih, kan banyak nih backpacker mungkin ya, backpacker di sana. Ini kita ngomongnya kalau naik gunungnya apa sih backpacker ya? Kalau naik gunung Kalau bukan naik gunung backpacker, pendaki. Oh sorry, kalau semisal backpacker nih yang mulai awal ngerintis kayak kamu, dia Ya. kesusahan. Dengan adanya ceritamu yang asik-asik, dia jadi semangat. Lah maksudnya Mas Dika kayak gitu. Coba kasih tauin ke mereka-mereka. Oke. Seru-serunya itu kayak gimana gitu loh. Di kota orang yang nggak tahu bahasanya, kita tahu, akhirnya kita tahu bahasanya, Ya. tahu daerahnya. Ya. Meskipun kita nggak tahu bahasanya, coba ceritain beberapa aja lah. Di kota mana kira-kira yang paling Berkesan. kamu dapat experience-nya? Ini yang paling dapat experience-nya kita paling deket aja lah ya. Paling deket itu Aceh. Jadi waktu di Aceh itu aku pertama kali banget itu ke Aceh, ke Pulau Sumatera khususnya, dan ya di Aceh ini bahasanya tuh benar-benar beda banget mas sama kalau Jawa ke Indonesia kan masih ada tipis-tipis lah ya. Kalau Jawa Indonesia, Sunda Indonesia gitu kan. Kalau Aceh ini benar-benar bedanya luar biasa. Jadi dari segi bahasa tuh yang kayak kalian debat nih ngobrolin apa gitu kan. Yang aku yang Pelongo. Aku di Surabaya kayak gitu terus. gitu juga. Nah terus apa namanya, soal solidaritasnya luar biasa sih kalau di Aceh. Solidaritasnya. Jadi waktu yang aku sakit gendang telinga itu ada momen dimana apa namanya, aku di kosan aja, kosan temenku. Nah terus temenku ini kan yang punya kos ini dia lagi keluar kota. Jadi pokoknya di kos ini aku sendiri. Nah ada momen dimana aku momen sakitnya tuh lumayan sakit banget waktu di hari itu. Nah si teman-teman ini pokoknya HP ku matiin, teman-teman ini pada nyariin aku. Nah di Aceh ini kan banyak batu warkop kan, banyak batu warkop di setiap titik itu adalah warkop kopi. Terus? Karena Aceh tuh terkenal dengan kopinya, kopi gayo. Iya, kopi gaya. Ya. Nah terus mereka nyariin aku di setiap warkop yang pernah aku Iya, so sweet singgahin. banget. Terus pas akhirnya sore baru aku mulai buka HP. Nah dan ternyata chatnya tuh banyak gitu kan, chat banyak dari mereka, telepon juga banyak. Mereka sempat ke kosan gedor-gedor, aku nggak dengar karena Lagi sakit. apa kuping budek gitu kan. Nah terus akhirnya ya udah aku buka HP, aku telepon, lu di mana? Lagi di kos. Kenapa?
ya biasalah kuping, karena mereka udah tahu juga kan kuping sakit gitu kan. Dah ayo ke rumah sakit. Posisi di situ aku mau ke rumah sakit dan lain-lain tuh mikir-mikir karena budget udah mulai nipis. Aceh mas, jauh mas, Aceh. Tahu. Bener. Mas Diki jalan kaki juga nggak bakal sampai Bim. Walaupun punya duit juga diirit ya, mending diirit Itu ya. dia, mending diirit kan. Terus akhirnya ya udahlah, mereka udah ayo ke rumah sakit, gue bantu gitu kan, mau ke BPJS atau gimana lah, mau ke atau punya kenalan gitu kan. Ah serius nih kata gue. Terus ya udah akhirnya diajak lah sama dia ke rumah sakit apa aja gitu kan, beberapa rumah sakit yang akhirnya ya itu dia dikasih obat tetes itu. Ih, so sweet banget. Jadi yang ngajakin ke rumah sakit itu temen-temennya, Ya bukan kamu sendiri Bukan sebenarnya. aku sendiri. Iyalah sayang, khawatir lah Lo sayang. kayak Aceh, Khawatir lah, apalagi Bima seorang diri. seorang diri. Nah Hanya berarti jangan seorang diri dong. berarti yang paling berkesan tuh di situ. Aceh sih, Aceh. Aceh. Ada lagi nggak cerita yang paling berkesan selain Katanya itu? pernah nginep di kantor polisi. Siapa? Bima. Aku Hmm. belum. Wah, Mokong script write-nya ini nggak jelas emang. Kantor polisi. Ayo konfirmasi. Ditebengin polisi. Jadi dia gini. bilang katanya pernah nginep di kantor polisi. Iya, kamu yang salah nulis, makanya Mas Diki nggak keluarin, sayang yang keluarin malahan. Astagfirullahaladzim. Jadi kan Mas Diki sempat lihat kontenmu nih yang lagi rame. Ketambahan tadi nih, ada tulis tadi atau kemarin ya, aku siap dihujat, nah gitu sayang. Oh ya. Bima, jadi gini, Bima itu lagi ngonten di daerah Jawa Wonosobo. Tengah, Wonosobo. Wonosobo lah, seputaran situ. Disamperin sama orang, Motor. orangnya juga kenal Bima ternyata, sering ngeliat videonya mungkin. Habis gitu, pas Bima naik, disamperin sama polisi, ketilang akhirnya. Ketilang aku. Gara-gara netizen nganggepnya gara-gara Bima. Itu coba ceritain alur, karena kan mungkin Oke. kan ini kan berita masih simpang siur ya. Ini baru Akhirnya berarti? kamu sampai Baru dihujat itu kemarin. ya. Coba klarifikasi di sini Bim, biar Jadi orang pada gini, tahu. tak ceritain ini. Pokoknya mungkin banyak teman-teman yang nganggap itu settingan. Pokoknya ada lah beberapa yang bilang itu settingan. Terus? Nah, itu beneran real. Oh itu waktu aku mau naik Gunung Prau baru banget minggu kemarin. Gunung Prau. Gunung Prau. Di Dieng. Nah, aku berhenti dari bis, pokoknya nyari tebengan di situ. Nyari tebengan, setengah jam sampai 1 jaman itu baru dapat pemotor itu dah, yang masnya kenal aku. Yang lagi viral sekarang nih. Ya. Itu setengah jam nungguin, setengah sampai 1 jam. Ya, dan akhirnya dia datang, dia ngomong, "Mas, kita pernah ketemu." Kutanya di mana? Di Gunung Prau. Oh iya dah, iya. Terus ya udah ayo sama sama aku aja, aku orang sini. Dianterin sama dia mau ke base camp atas itu, base camp Gunung Prau. Nah, jalan pokoknya aku udah naik, terus pas aku matiin recordnya, aku tanya, "Mas, ini nggak pakai helm nggak apa-apa dah?" "Nggak apa-apa wes, aman, lewat belakang." Oh, tapi kamu udah ngomong Udah nanya. ya. Udah Udah nanya. ya. Tapi nggak di record aja. Nggak terus? di record. Terus ya udah akhirnya jalan, dan ternyata dia lewat kota, lewat alun-alun. Padahal Di niatnya alun. tadinya lewat kampungan. Lewat alun-alun, terus dan pas di alun-alun banget itu diberhentiin sama pak polisinya. Aduh. Diberhentiin atau diikutin dulu? Pokoknya dia langsung dia naik motor juga kan. Mepet gitu lah Mepet, ibaratnya. Mepet. "Mas, berhenti mas." Tanya, "Kenapa pak?" "Nggak sadar." "Apa tuh?" Gitu kan. Pakai udah gitu ya. Oh, helm. Iya, si bapak polisinya juga bercanda gitu kan. Mm. "Helm mas," gitu kan. "Oh yaudah." Pokoknya di situ intinya kita ketilang, dan aku disuruh duluan sama masnya ini, mas yang nebengin aku. Dia bilang, "Pak, ini masnya biar duluan aja ya, ini tanggung jawab saya, biar saya aja." Nah udah aku disuruh duluan sama masnya yang ngurus semuanya gitu. Oh, jadi kamu masnya nolongin kamu. Ya. Berarti masnya yang ditahan polisi. Ih, Nah, baik banget. di situ tuh kenapa aku dihujat, mungkin banyak yang komen tuh nyusahin lah atau apalah gitu-gitu. Oh, itu videonya udah kamu upload. Udah upload. Oh. Ya sebenarnya kalau ngomong nyusahin enggak ya, karena kita emang dari awal konteksnya nebeng sehat ya Bim ya. Enggak nebeng sehat, kan emang kemauan pemotornya juga mau nebengin Bima. Sebenarnya Ya pokoknya kan nebeng sayang. orang yang mau nebengin pasti kan udah terima resikonya pasti kan. Iya. Terus dihujat. Iya. Banyak kena nggak? deh. Lumayan sih. Terus gimana? Tapi ya aku udah siap karena Udah itu ngobrol. salahku juga. Udah ngobrol sama masnya yang kemarin? Udah tukeran nomor? Udah.
Tukeran motor malahan masnya sama polisinya. Iya itu aku lucu itu. Plot twistnya habis tukeran motor diajak patroli sama polisinya tuh muter tuh sobo. Kan ada momen pokoknya pas ngobrol berdua tuh mas sama polisinya. Terus pak polisinya sempet bingung, ini motor saya gimana ya gitu kan. Dia motornya kan dibawa sama pak polisinya kan, motor masnya ini. Terus saya gimana pak, si mas ini nanya, yaudah sampean bawa motor aja, saya lebih ya bawa motor saya aja gitu kan. Terus aku yang dalam hati, jadi tukeran motor ini Bang kan. Beneran. Padahal kesalahannya juga tetap sama-sama nggak pakai helm. Dan lucunya nanti pakai helm. Lucunya kalau udah kalian tukeran motor sama polisinya ya, kamu nebeng lagi sama orang itu, di depan ada orang lain yang nilang, akhirnya motornya polisinya yang ditilang. Main tilang-tilangan. Ya udahlah, mau gimana lagi ya? Udah siap dihujat juga emang. Kesalahan Bima juga emang dari awal nggak tahu jalan, ngingetin lewat kampung aja gitu kan. Nah, nggak lebih, maksudnya itu ngingetinnya lebih ekstra gitu loh. Daripada nanti ada apa-apa saya pendatang bla bla. Yes, itulah namanya kejadian di jalan. Tak terduga gitu. Meskipun kadang kita pernah melakukan hal seperti itu, pernah ngelakuin lah. Kadang lupa karena udah saking senengnya kita di kota orang, tiba-tiba ada yang ngenalin gitu kan seneng banget kan. Hal-hal yang kayak gitu biasanya lupa. Langsung deg-degan nggak? Deg-degan nggak? Ya diberhentiin. Waduh ini kalau ditilang pertama kali nebeng ditilang kayak gitu. Iya pertama kali, tapi nggak apa-apa lah, rame Bim. Nah sebelum penutupan ada nggak pesan dan kesan buat para konten creator yang mau ngikutin nebeng sehat juga nih ke Bima apa? Kasih kata-katanya dong. Yang jangan pertama, kalau rame lanjut part 2. Waduh. Terus? Yang pertama kalau mau konten nebeng juga gitu ya. Kalau mau nebeng atau backpackeran siap dihujat aja itu dah. Itu satu. Itu nggak nebeng aja semuanya. Itu. Ya kan kita konten kan. Konten kreator ya. Garis bawahnya konten dulu aja nih. Itu satu. Yang kedua persiapin mental lah kalau mau nebeng tuh. Karena ya kalian siap malu diliatin orang, siap malu untuk ya begini-begini kayak siap jauh dari keluarga juga. Siap jauh dari keluarga juga gitu. Aku aja yang ngikutin kamu gini-gini waktu di Turki tuh malu padahal nggak ada yang kenal. Serius? Aku kan ngikutin kamu tuh. Bim nebeng dong yang gini. Ya. Banyak banget yang ngeliatin kan orangnya gimana ngapain. Untung nggak ada orang yang datang pas Mas Diki gini, aku diginiin kalah kamu. Aku pernah begitu Mas. Set di Wonosobo juga, tapi mau ke arah Jogja. Set datang Mas, bingung kan aku. ngebak beneran. Terus saya menang ya. Oke. Menang. Mikir kan apa nih? Sweet Mas. Masalahnya orang itu nebengin nggak Bim? Enggak. Kita cari aja Bim nanti Bim orang itu Bim. Nggak tahu kalau dia kita lagi kerja. Dia tahu aku. Terus dia tahu aku terus dibercandain sama dia gini kan. Set. Saya menang nggak Mas ya? Iya. Iya silakan. Terus ya udah Mas mau kemana? Mau ke Jogja. Wah Mas saya di rumahnya di sini Mas, kata dia gitu kan. Kita kirain mau kemana, depan atau mana yang deket-deket gitu kan. Oh terus dia nggak nebengin karena nggak tujuannya ya. Iya. Ya udah. Gitu gimana sayang, seru banget. Ada lagi mungkin Bima yang mau apa saran pesannya apa udah apa cukup ya? Gitu aja. Tetap semangat, pantang menyerah. Artinya kalau konten tuh di tentang pernebengan dan lain-lain semua sih pelajarin dulu konten orang lain yang dalam arti kalau mau cepet ya, kalau maksudnya yang dalam arti jangan asal-asalan juga, takutnya terkena hujat yang lebih besar lagi dari ditilang gitu. Kiblat satu lah ya yang buat pedoman ya. Iya, hati-hati lah. Mental disiapin juga. Ya. Uang disiapin juga. Uang sih Mas. Jangan nyegat kendaraan juga. Iya, itu yang paling penting yang tuh. paling penting tuh jangan nyegat kendaraan juga. Terus pesannya juga kalau naik gunung ya patuhi rambu-rambu yang ada, nggak hanya di jalan. Patuhi peraturan. Jangan nonton horor di gunung. Nanti kayak Ambon jadinya. Seru banget hari ini kita ngobrol sama Bima backpacker tinggi ya sayang ya.
Terima kasih banyak. Terima kasih Mas Bima udah Terima mau kasih banyak, nyempetin Kamel. waktunya Mas buat Dik. diajakin Seru podcast banget. sama Luar biasa. CSS yang kadang jelas kadang nggak jelas ini. Tanpa berasa udah sejam loh kita ngomong ini. Iya, Nyadar nggak? Iya udah sejam. Sejam. Recordnya udah sejam. Oke, terima kasih buat Bima, terima kasih buat semuanya yang ada di sini. Kok jadi kayak presentasi? Terima Semoga kasih. kontennya Bima makin caur, Amin. makin Semoga. berkembang, Amin. sponsor Juga banyak amin. yang datang. Yang paling penting selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala, Amin. diberi kesehatan Amin. dan dimanapun diberi kelancaran. Amin. Terus. Amin. Terus. Semoga cepat dapat jodohnya. Amin. Terus, Semoga sukses, Amin. Backpackeran sama jodohnya. semoga Amin. sukses. Amin. Semoga apa yang diinginkan segera tercapai. Semoga sukses. Amin. Udah Bima, kalau gitu ya kamu doa lah. Jangan lupa like, comment, dan subscribe semuanya. Jangan lupa pencet tombol Lonceng. loncengnya. Dadah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wuhu.